Halo, selamat malam Ibu dan Bapak semuanya. Welcome to BrainFit Talk dari BrainFit Indonesia. Perkenalkan, saya Nancy Peter, saya salah seorang master trainer dan Brain Fitness Consultant di BrainFit Indonesia. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu topik perkembangan anak. Ya, tentunya berbincang-bincang saya ditemani oleh teman ngobrol saya, ada Mr. Irfan. Halo Mr. Irfan. Halo semuanya, selamat malam. Halo Miss Nancy. Halo Mr. Irfan. Ya, Panggilan Bapak. Ya, kenalkan saya Irfan. Saya juga salah satu konsultan di BNP Indonesia dan juga salah satu master trainer di BNP Indonesia. iya, oke. Dan ada Miss Iren juga tentunya. Halo Miss Iren. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Iren. Saya adalah master trainer di BrainFit Indonesia, juga adalah seorang certified play therapist dan parents coach. Iya, oke. Nah, Mr. Irfan dan Miss Iren, sebelum kita mulai perbincangan kita malam hari ini, ada Ibu dan Bapak yang mungkin baru pertama kali hadir ya di sesi kita. Jadi kita mau ambil waktu sebentar untuk perkenalkan dulu mengenai BrainFit ya. Saya belum bisa screen sharing, Miss Ayu bisa tolong di allow. Oke, thank you Miss Ayu, our support on the back end. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan kami BrainFit, kami didirikan tahun 2001, berasal dari Singapura ya. Jadi kami bersyukur sudah bisa berada 21 tahun ya, 21 tahun. Sudah bisa merayakan anniversary yang ke-20. Selain di Indonesia dan di Singapura, BrainFit juga telah hadir di 9 negara lain. Selain BrainFit Studio dan BrainFit Center, BrainFit juga punya program yang diimplementasikan di lebih dari 50 sekolah di ke-9 negara ini. Di Indonesia sendiri, saat ini lokasi BrainFit ada di 4 lokasi. BrainFit Kelapa Gading, BrainFit Kebun Jeruk, BrainFit Gading Serpong, dan BrainFit Bogor. Program kami spesialisasi di program pelatihan otak, ya, Brain Fitness Training. Program ini berdasarkan salah satu terobosan di ilmu neuroscience. Ditemukan bahwa otak itu sifatnya ternyata seperti otot dalam hal bisa diperkuat perkembangannya. Hal-hal seperti memori, attention, kemampuan kecepatan memproses informasi, semua skill-skill kemampuan yang kita perlukan untuk bisa belajar dengan efisien, itu ditemukan bisa kita perkuat, perbesar kapasitasnya di usia berapapun juga. Dari terobosan inilah BrainFit menciptakan program Brain Fitness Training. Saat ini program kami tersedia untuk 3 age group, BrainFit Baby untuk usia 9 bulan sampai 35 bulan, BrainFit Junior 3 sampai 6 tahun, dan BrainFit Scholar usia 7 sampai 18 tahun. BrainFit juga berafiliasi dengan beberapa institusi partner kami, dan kami bersyukur bangga sudah mendapatkan beberapa rekognisi dari partner kami. Itu dia sekilas mengenai BrainFit, dan topik kita malam hari ini adalah terburu-buru dan ceroboh atau clumsy. Bagaimana melatihnya? Ya, oke. Sebelum kita mulai obrolannya, Bapak Ibu, ini adalah BrainFit Talk, jadi bentuknya talk show. Kapan saja ada pertanyaan yang muncul di benak Bapak Ibu, bisa langsung silakan ketik di Q&A, kolom Q&A. Nanti kita ada Q&A session, di mana kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari Ibu Bapak. Oke? Alright. Iya, Miss Iren, Mr. Ivan, malam ini kita ngomongin anak clumsy ini topiknya. Iya. Oke, nah hari ini kita memilih topik ini karena ini merupakan topik yang juga sangat-sangat penting ya buat parents ya, yang perlu kita klarifikasi lagi atau kita jelaskan kepada parents dan juga buat guru-guru, educators ya, kalau melihat anak yang clumsy atau anak yang wah kayaknya dia tuh suka buru-buru, semuanya mau cepet-cepet gitu ya. Apakah itu dia memang sifatnya seperti itu, Miss? Apakah itu personality atau apakah itu adalah kemampuan gitu ya? Dan mostly menurut research itu adalah kemampuan otak. Jadi bagaimana sistem atau wiring yang terjadi di dalam otak seorang anak membentuk kemampuannya dia, dan kemampuan tersebut akan menentukan behavior atau perilakunya dia. Ya, jadi kalau melihat behavior kita bisa tahu kemampuan otaknya atau neurowiring mapping yang ada di dalam otaknya ini sudah sejauh mana, bentukannya seperti apa, dan lain-lain. Ya, nah, clumsy dan impulsivity
ini dua hal yang tidak persis sama tapi mirip dan saling berkaitan. Kalau clumsy itu biasanya disebut, dia clumsy itu biasanya ini ya, terjadi pada area motorik ya. Kalau dia ya suka apa ya, clumsy, apa sih bahasa Indonesianya? Saya punyanya ceroboh. Ceroboh, iya ceroboh. Iya, ceroboh, Miss. Ceroboh. Dia tuh ceroboh orangnya gitu kan, terburu-buru motorik dan lain-lain ya. So yuk kita bahas malam hari ini, kita coba untuk share dari perspektif neuroscience apa yang menyebabkan anak itu clumsy, terus bagaimana kita bisa melatihnya, karena kalau clumsy bisa dianggap sebagai hal yang nggak apa-apa lah, dia memang ceroboh, paling dia melakukan terjadi kecelakaan kecil tapi ya sudahlah gitu ya. Tapi ternyata itu sangat bisa mempengaruhi psikologis dan rasa percaya diri anak. Ya. Betul. Riset membuktikan bahwa anak-anak yang IQ-nya, skornya bagus, ya tinggi intelligence-wise mereka bagus, tapi ketika secara motorik mereka ternyata punya clumsiness, ya motoriknya lemah, ternyata tingkat rasa percaya dirinya pun berkurang gitu. Padahal sebenarnya secara intelligence mereka oke. Jadi penting banget masalah motorik dan clumsiness ini, penguasaan motorik itu mempengaruhi kepercayaan diri seorang anak. Itu kita bahas lagi. Mulai dari perkembangan motorik. Iya, kan tadi seperti yang Miss Irian share, sebenarnya clumsiness itu berhubungan sama memang perkembangan otaknya gitu ya, Miss. Di usia tertentu, terutama di bawah 5 tahun, memang hampir semua anak-anak pasti masih ceroboh, namanya juga mereka masih dalam tahap perkembangan gitu ya, jadi masih jalannya jatuh, bawa barang-barangnya masih jatuh dan sebagainya. Dan ini yang sebenarnya masih wajar selama itu terjadi di bawah usia lebih kurang 5 tahun gitu ya, karena memang mereka sedang dalam perkembangan gitu, motoriknya terutama. Nah, yang biasanya kita ajak orang tua untuk melihat isu ini lebih serius apabila clumsiness atau si kecerobohannya ini masih terjadi ketika usianya sudah di atas 5 tahun ya, Miss. Karena pada usia tersebut seharusnya perkembangan motorik dan koordinasi anak-anak itu sudah cukup matang sehingga tidak lagi terjadi clumsiness yang berlebihan gitu ya. Jadi biasanya kita mengajak orang tua untuk lebih serius melihat dan bahkan kalau perlu mencari intervensi untuk anak-anak yang masih clumsy, masih ceroboh ketika usianya sudah masuk di atas 5 tahun. Ya. Karena kalau misalnya tidak diadres secepatnya, seperti tadi Miss Irian sebutkan, bayangkan aja seorang anak dikit-dikit jatuh di depan teman-temannya, gitu ya, main sama teman-temannya, dia yang jatuh duluan, itu sangat mempengaruhi rasa percaya diri anak, bahkan bisa berdampak ke perkembangan sosialnya mereka juga. Ya, benar banget Miss Irfan. Dan bahkan kita pernah lihat ini bahkan terjadi untuk anak-anak bahkan di atas usia 6, 7, 8 tahun ya, ciri-ciri yang tadi Miss Irian dan Miss Irfan sampaikan. Bahkan remaja, Miss, bahkan sampai ada di remaja ya. Iya, bahkan remaja itu koordinasinya dalam perencanaan motoriknya kalau kurang bagus, kurang kuat, sering yang tadi Miss Irfan bilang sering jatuh, mudah mengalami kecelakaan kecil gitu kan. Dan tadi Miss Irian juga mention bisa ke psikologis ya, belum lagi ke relationship. Karena biasanya kalau udah, bayangkan kalau remaja, terus dia sering nyenggol barang gitu ya, jatuh, biasanya komentar-komentar kita kan kalau sering banget terjadi kan biasanya adalah, matanya dipakai dong, something like that kali ya. Jadinya bisa semakin tajam ya. Ya bahkan bisa sampai ke relationship ya. Iya. Sebenarnya yang ekstrimnya yang sering saya ketemu itu adalah bahwa remaja itu usia di mana anak-anak mulai berani untuk ambil resiko melakukan hal-hal yang menurut orang dewasa tuh kayak nggak masuk di akal, tapi mereka mau mencoba gitu ya. Nah, kalau secara motorik dia itu bisa menguasai gerakan-gerakannya, manuver-manuvernya dengan baik, dan at least aman. Tetapi justru di usia-usia remaja ini plus clumsy, itu biasanya remaja sering banget mengalami kecelakaan, luka-luka, keluar masuk perawatan keseleo, ya, terluka kiri kanan, pokoknya banyak deh terjadi seperti itu. So it's not bukan sesuatu hal yang kecil gitu dan bisa diremehkan, ya, oke. Itu kalau motorik kasar, jadi istilahnya koordinasi motorik dan koordinasi tubuhnya uncoordinated, clumsy. Ya, kalau terjadi clumsiness itu di manual dexterity, jadi caranya dia menggunakan tangannya gitu ya, kedua tangannya.
itu terjadi gitu, dia jatuhin barang, ya apapun barang yang dipegangnya kalau nggak rusak, patah, hilang, tercecer, dan lain-lain. Ya. Ya, itu pasti. Kalau terjadinya di anak usia di bawah 5 tahun, lucu bisa dimaklumi, ya. Tapi kalau terjadinya di remaja itu nggak lucu lagi, pasti diomelin habis-habisan. Ya. Saya pernah punya pegang klien remaja, ya, yang oleh papa mamanya nih udah nggak tahu dia mesti diapakan, katanya Miss tolong deh gitu. Usianya baru 14 tahun sih anaknya, tapi sudah ngejatohin dan mecahin 2 iPad dan 1 MacBook Pro. Ya. Di hari kedua iPad-nya datang, dia baru pegang, dan dia sudah sangat hati-hati, tapi entah kenapa jatuh pecah. Jadi kayak itu benar-benar membuat heboh dan huru-hara dan perang gitu kan. Padahal that is all because of dia pasti nggak sengaja gitu kan. Tapi nah, itu menyebabkan papa mamanya nggak mau percayakan lagi dia dibeliin barang-barang bagus karena sebentar aja rusak nih gitu. Right? So akhirnya efeknya ke hal-hal seperti itu. Iya, iya. Jadi clumsiness ada tadi motorik kasar yang mungkin jatuh, kesengkat kaki sendiri gitu ya, sampai ke yang motorik halus ya, Miss ya. Nah, Mr. Irfan, apakah clumsiness ini hanya terjadi pada area motorik aja ya? Nah, ini dia Miss yang menariknya, karena kita kalau tadi kita bilang ceroboh, anaknya jatuh dan sebagainya, itu gampang kebayang ya, Miss, langsung kelihatan gitu anaknya jatuh atau enggak. Jadi salah satunya memang tadi karena motoriknya gitu. Tapi ya salah satunya seperti visual dan auditori misalnya. Auditori pendengaran, kalau visual itu penglihatan anaknya gitu ya. Ada satu sistem otak yang kita sebut dengan impulse control namanya, atau kemampuan impulsifnya anak-anak. Ini kalau misalnya belum juga maksimal atau belum juga terlatih dengan baik di bagian visual atau auditorinya, ini juga membuat anak-anaknya jadinya ceroboh dan terburu-buru di hal-hal lain yang tidak kelihatan seperti motorik. Seperti misalnya ngerjain PR misalnya gitu kan, orang tua mungkin merasa bahwa anak saya itu sebenarnya bisa kok jawabannya, tapi kenapa kalau dikerjainnya itu ada aja yang salah, ada aja yang dia nggak baca gitu kan pertanyaannya. Nah, itu juga adalah salah satu ciri-ciri anak-anak yang terburu-buru. Jadi nggak cuma hanya di visual mungkin. Oh, gitu. sorry. Waktu dia baca, sorry, saya delay ya. Iya tadi delay. Iya, sorry, saya pikir nggak selesai, Mr. Irfan. Am I back? Back ya. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak ngerjain sesuatu, dia sebenarnya tahu jawabannya tapi ternyata salah, itu juga adalah ciri-ciri clumsy. Clumsy secara visual dalam hal ini. Mungkin tadi dia nggak baca soalnya gitu kan. Atau mungkin kita sampein sesuatu, kita kasih instruksi atau arahan atau minta tolong, dia lakuin tapi datang-datang bawa barangnya beda. Gitu kan, suruh pakai sepatu, kita mau pergi datang pakai topi misalnya gitu kan. Itu juga adalah salah satu ciri-ciri anak-anak yang mungkin impulsif atau clumsy-nya tapi dalam hal pendengaran gitu. Jadi clumsy ini bisa banyak macamnya, Miss. Iya, iya. Jadi kalau clumsy atau lemahnya impulse kontrol visual, artinya dia terburu-buru kan, terburu-buru, nggak bisa ngerem, sistemnya terlalu cepat dalam hal visual. Itu biasanya yaitu kalau membaca reading comprehension-nya susah. Kenapa? Karena eye tracking-nya kalau dia lihat buru-buru gitu. Jadi dia nggak sempat stop terus dianalisa dulu kata, pemahaman kalimat dan lain-lain karena terburu-buru, impulse kontrolnya lemah, nggak bisa ngerem. Ya, cari barang. Kalau di rumah kan sering kalau cari tuh pakai mata sama tangan, bukan pakai mulut, terus dicium itu nggak dapet barangnya. So artinya itu karena impulse kontrolnya, visual impulse control. Ya, dia scan sejenak udah gitu, right? Tidak teliti. Parents ada yang bilang, Miss, dia itu bisa jawab soal, dia sudah tahu soalnya, misalnya jawabannya 5 kali 2, 10 itu nomor 3 kan. Nah, dia isinya di nomor 4 gitu kan. Jadi karena impulse buru-buru aja intinya ya. Dan dia tidak tahan mengobservasi. Kalau mengobservasi sesuatu memperhatikan, observasi dengan menggunakan visual kita kan. Nah, untuk bisa observasi itu we need to slow down. Sistem kita tuh perlu ngerem, perlu memperhatikan gitu. Nah, kalau visual impulse kontrolnya lemah, dia tidak tahan mengobservasi. That's why pemahaman yang dia dapatkan dari hasil observasi, dia just missing the understanding and details. Ya, ini tidak hanya terjadi pada anak kecil, orang dewasa pun begitu.
Sering kan orang dewasa atau bahkan sebenarnya apa yang kamu, kalau kita tanyakan misalnya, tadi kamu habis lihat orang itu misalnya main bola, apa yang kamu perhatikan gitu ya? Apa yang kamu dapatkan? We find bahwa dia nggak mengobservasi karena dia nggak tahan gitu. Observasi dalam kurun waktu yang lama ya. So the system cannot stop and then pay attention. Oke. Nah, kalau impulse control auditory, terburu-buru di dalam berbicara, kadang terasa anaknya orangnya tuh masif banget gitu, ngomong terus nggak bisa berhenti ya, karena nggak bisa ngerem ya. Bukan hanya dia yang terburu-buru ketika berbicara, dia pun kalau mendengarkan communication, because that's auditory, mendengarkan guru, teman, parents-nya ngomong, dia tidak tahan stop, dengarkan, memahami. Bukan, dia nggak tahan. Karena nggak bisa stop, dia cepat-cepat sering impulsif berasumsi atau menyelesaikan kalimat orang. Ya, kalau dalam social setting, dia sering motong pembicaraan karena dia nggak sanggup menunggu sampai selesai. Ya, kalau dia berasumsi, kalimat orang belum selesai, dia sudah berasumsi, maka dia sering salah informasi. Right? Tadi kita nggak dengar apa yang dikatakan. Enggak, karena dia berasumsi. Right? So, banyak banget akhirnya behavior issue yang muncul disebabkan karena lemahnya impulse control visual dan impulse control auditory ternyata. Jadi bukan hanya motorik ya gitu, tapi visual dan auditory itu terburu-buru itu benar-benar bisa menyebabkan banyak kendala-kendala yang dialami oleh anak. Iya. Oke. Apakah kelemahan impulse control ini terjadinya pasti bersamaan, Miss? Kalau visual impulse controlnya lemah, apakah auditory impulse controlnya juga pasti lemah? Enggak. Ya, jadi impulse control visual dibagi dalam otak ada bagiannya sendiri. Impulse control auditory ada bagiannya. Impulse control motorik ya, the motor inhibition itu kan otaknya tersendiri. Jadi tergantung dari mananya yang lemah ya bagian situnya. Lemah itu artinya neurowiring atau koneksi-koneksi bagian-bagian tersebut belum terkoneksi dengan baik. Ya, skillnya belum terbentuk dengan baik, makanya dia lemah. Jadi bisa saja anak cuman lemahnya di visual, motorik sama auditory dia oke, tapi bisa juga dua-duanya, malah bisa tiga-tiganya. Ya, jadi bisa salah satu, depending on ya bagaimana stimulasi yang dia dapatkan selama masa pertumbuhannya. Ya, ya. Dan di sini yang kalau di Delphi kita punya asesmennya ya, Miss. Kalau untuk orang tua yang mungkin tadi kita udah share. Dan jadinya malah bertanya-tanya gitu, jadi anak saya kelamsinya kenapa? Karena motoriknya atau auditorinya atau bahkan visualnya. Dan assessment adalah cara yang paling tepat untuk mengetahui ya, Miss. Karena secara kasat mata mungkin memang kelihatan, tapi banyak sekali faktor tebak-tebakan istilahnya kalau kita cuma lihat secara kasat mata gitu ya. Nah di sini salah satu yang saya akan share assessment-nya BrainFit ya. Kita punya assessment yang namanya cognitive assessment ya. Ini adalah assessment yang kita gunakan untuk memetakan kemampuan kognisi anak-anak. Kemampuan kognisi ini adalah istilah yang kita gunakan untuk menjelaskan kemampuan otaknya atau fungsi-fungsi otaknya. Ya, kita punya banyak area otak, tadi ada area fokus, motorik, visual, auditori, dan juga ada emosi. Nah, kemampuan kognisi yang tadi kita sebutkan ini adalah akar dari kemampuan-kemampuan belajar dan perilaku anak-anak, termasuk tadi kelamsi. Gitu ya, tadi kita udah bahas bahwa kelamsi itu sendiri ada banyak kemungkinan penyebabnya. Bisa jadi karena motorik kasarnya, bisa jadi motorik halus, visual, auditori, atau faktor-faktor lain. Nah, lewat asesmen ini, kita bisa menemukan kira-kira kemampuan otak mana atau akar kemampuan otak mana yang sebenarnya menimbulkan isu-isu yang orang tua alami. Salah satunya tadi adalah kelamsi atau kecerobohan. Gitu ya. Tadi nanti kita dari hasil asesmennya kita bisa petakan ini hubungannya ke kemampuan otak yang mana. Nah, hasilnya nanti kita akan jabarkan kepada orang tua dalam bentuk grafik seperti ini. Sehingga mudah sekali dipahami, di dalamnya ada penjelasannya, dan bahkan ada juga rekomendasi atau saran yang bisa orang tua terapkan di rumah untuk membantu mengurangi kecerobohan anaknya. Nah, ini adalah asesmennya BrainFit, namanya Cognitive Map Assessment. Nah, nanti kita akan share lebih jauh kepada orang tua mengenai asesmennya. Ya. Oke, so ini tadi untuk orang tua yang pengen tahu lebih jauh ya, Miss, mengenai karakter anaknya ya. Kayaknya sekarang udah mulai ada pertanyaan nih, Miss. Kita jawab beberapa pertanyaan dulu ya. Actually satu dulu aja sebelum kita masuk ke tips ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Asma. I think this is a good question. Pertanyaan beliau adalah anaknya usia 9 tahun,
tapi masih kadang ceroboh. Apakah clumsy ini berhubungan dengan karakter anaknya? Terutama dalam hal ini beliau menyebutkan karakter koleris. Silahkan, mungkin Miss Irene bisa bantu jawab, Miss. Ya, kalau clumsy itu sekali lagi bukan karakter. Ya, clumsy itu adalah kemampuan motorik, kok terutama koordinasi motorik. Ya, nah kolerik kita juga punya kok orang-orang kolerik yang tidak clumsy, gitu kan? Jadi itu sebenarnya adalah bukti bahwa antara kolerik dan clumsiness itu nggak ada hubungannya. Itu adalah dua hal yang terpisah. Ya, kolerik benar itu adalah personality, sedangkan clumsy adalah kontrol otak terhadap gerak tubuh, gerak motorik, koordinasi motoriknya. Semoga menjawab itu ya. Ya, jadi karakter itu ya karakter gitu ya, Miss. Tapi kalau kecerobohan itu ya itu adalah bawaan kemampuan otaknya tadi ya, Miss, yang tadi kita bahas sebelumnya. Ya. Kayak gitu ya. Nah, namanya kemampuan otak itu adalah kemampuan yang bisa berubah. Betul, betul. Karakter kemungkinan berubahnya kecil ya, Miss. Karakter ya. Udah karakter personality gitu kan, udah. Iya, betul. Itu kalau kolerik ya kolerik gitu, tipe-tipenya seperti itu. Tapi kalau kemampuan otak, yang namanya kemampuan otak semuanya bisa dirubah gitu. Iya, betul, Miss. Nah, ini juga yang mau kembali lagi membawa kita ke tadi asesmen ya, misalnya pentingnya, contoh pentingnya asesmen tadi ya, Miss, karena jadinya kita nggak tebakan. Kalau karakter itu ada banyak asesmen lain yang bisa kita gunakan untuk mengukur karakter, tapi kalau kita mau lihat kemampuan otak anaknya yang biasanya menimbulkan kendala itu adalah kemampuan. Kalau karakter sih karakternya aja gitu ya. Nah, inilah kenapa tadi asesmen ciri-ciri yang tadi kita ceritakan, misalnya anaknya sering terburu-buru, suka motong pembicaraan, atau suka berasumsi, sering kehilangan data atau informasi, dan lain-lain, ya clumsy, sering jatuh, dan lain-lain. Kalau orang awam atau parent taunya kayak dia suka nggak fokus, jalan aja jatuh, jalan nggak lihat barang gitu ya misalnya. Atau dia tuh nggak fokus, mendengarkan orang tuh dia suka lupa gitu apa yang orang katakan dan lain-lain. Jadi pokoknya nggak fokus itu disalahkan dulu deh gitu, karena kan nggak paham gitu ya apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak. Ingin diintervensi atau kita ingin meningkatkannya dan melatihnya secara spesifik, kita harus tahu banget nih akar permasalahannya itu apa. Gitu, kita kalau fokus itu lebar banget payungnya gitu kan, nggak fokus yang mana. Gitu. Fokus itu banyak banget sub-subnya seperti kita lihat di assessment ini aja gitu. Under kemampuan sub skill fokus kan banyak banget. Ada visual, attention, auditory attention, pulse controlnya, ada single modality, double modality, flexibility-nya, processing speed-nya gimana gitu. Jadi banyak elemen-elemen yang harus diperhatikan untuk kita bisa memberikan intervensi yang pas atau buat bikin strategi yang pas. Betul banget, Miss. Ya, that's why assessment is the best way untuk tahu kenapa clumsy-nya, kenapa nggak fokusnya, gitu ya, Miss. Ya. Untuk orang tua yang mungkin pengen tahu lebih jauh mengenai assessment ini, kita punya satu sesi lagi yang namanya Brain Fit Online Information Session. Ini sesi yang terpisah dan sesinya free untuk orang tua. Nanti ada informasinya di chat, orang tua bisa mendaftar ke sesi ini. Waktunya dia akan dijadwalkan terpisah, gitu ya. Nanti di sesi ini kita akan bagikan khusus informasi mengenai assessment yang tadi kita sebutkan, kita akan jelaskan lebih detail lagi, beserta mungkin ada solusi-solusi dalam bentuk program yang bisa kita bagikan juga di situ. Gitu ya. Untuk orang tua yang pengen tahu lebih jauh mengenai assessment atau bahkan mungkin programnya, nanti bisa mendaftar untuk ikut sesi ini. Ya. Ini QR code-nya, ya, dan link-nya juga nanti di chat-nya juga ada. Silahkan dibuka di menu chat yang ada di Zoom-nya. Gitu ya. Iya. Oke, so next-nya kita mungkin bisa bagiin beberapa tips ya, Miss, untuk orang tua ya, mengenai apa sih orang tua bisa lakukan untuk mengatasi si clumsiness anaknya ini ya, Miss. Sampai kita nungguin pertanyaan-pertanyaan lainnya. Untuk parents yang mungkin lagi mempersiapkan pertanyaan, silakan nanti diketikkan aja pertanyaannya, nanti kita akan jawab sambil berjalannya. Iya, apa yang bisa dilakukan oleh parents? Oke, mungkin Mr. Irfan mau mulai, kita bisa bagikan tips. Sure, ya, oke. Saya mulai. Oke. Yang pertama adalah karena tadi salah satu yang paling besar faktor untuk kecerobohan anak adalah perkembangan motorik ya. So saran yang paling pertama banget adalah pastikan anaknya punya cukup aktivitas motorik. Karena setiap kali anak-anak
melakukan gerakan-gerakan motorik atau ikutan olahraga atau ikutan aktivitas yang basically bentuknya banyak bergerak gitu, itu adalah kesempatan untuk otaknya meningkatkan si perkembangan motoriknya dan mengurangi kemungkinan untuk clumsiness-nya. Ya. Itu ya. Jadi yang paling pertama, coba kita lihat dulu gitu rutinitas anak-anak kita sekarang kalau memang orang tua merasa ada clumsiness atau kurang fokusnya tadi gitu atau cerobohnya, coba kita lihat dulu selama ini apakah olahraganya sudah cukup atau belum. Cukup dalam artian minimal 2-3 kali seminggu ya. Harus ada olahraga yang terstruktur. Bukan hanya anaknya jalan-jalan di luar atau jalan-jalan di taman gitu ya, itu belum terstruktur. Ya terstruktur seperti misalnya ikutan kelas gimnastik misalnya. Kalau anaknya suka dance, boleh banget gitu. Anak cewek bisa ikutan balet atau semacamnya, atau modern dance juga oke banget gitu ya. Atau mungkin ada anak yang suka ikutan bela diri misalnya, there's also another option. Ya ini semua adalah aktivitas-aktivitas motorik yang dilakukan secara konsisten, terstruktur, ada pelatihnya gitu ya. Dari situ otaknya belajar lebih menguasai tubuhnya, dan dengan begitu clumsiness atau kecerobohan motoriknya akan mulai berkurang. Ya, ini untuk yang motorik kasarnya. Itu yang paling pertama. Oke, kalau dari saya mungkin tips terutama buat anak parents yang punya anak balita ya 0 sampai 5 tahun ya. Itu tuh adalah membangun sistem motorik dan memperkenalkan setiap anggota tubuh ini kepada otak ya sebagai sumber kontrolnya. Di setiap join persendian jari kita ada berapa sendi, ada berapa ruas untuk menggerakkannya, itu butuh waktu yang sangat panjang agar terjadi komunikasi yang sangat lancar antara tubuh kita setiap persendian dengan otak. Jadi that's why dibutuhkan waktu 5 tahun pertama untuk membangun semua itu. Ya, mulai dari core strength, proprioception, setiap sendi pengenalannya, koordinasinya, gross motor, fine motor. So I would suggest to parents, while dipaksakan belajar membaca dan menulis itu sering parents lakukan di usia 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Nggak ada salahnya dengan itu. Tapi sometimes justru ketika fokus anak sudah langsung ke arah situ, akhirnya itu mempengaruhi perkembangan motorik. Karena yang motoriknya terlupakan. Padahal justru kalau dilihat dari piramida tadi yang Mr. Irfan share, basicnya justru harus mulainya dari motorik. Ketika motoriknya kuat, koordinasinya bagus, body awareness-nya bagus, umur 6 tahun kita baru ajarin membaca, mungkin dia langsung baca kali. Karena sistemnya siap. Ya, but if we kita skip, langsung membaca, langsung bisa berhitung gitu ya. If we skip that, kelihatannya kayak oke, anaknya sudah oke kok, sudah bisa komunikasi lancar dan lain-lain. Nanti kita akan ketemu kendalanya di kemudian hari. Because kontrol tubuhnya tidak begitu bagus dan akhirnya muncullah masalah-masalah lain. Oke, jadi I would suggest 5 tahun pertama utamakan. Jadi menu utamanya adalah perkembangan motorik, menu tambahannya bolehlah belajar baca dan menulis kalau anaknya sudah siap. Kalau belum, kuatkan aja dulu semua sistem-sistem tubuhnya. That's my tips. It's a very good reminder ya, Miss, karena kebanyakan kita terbawa karena mikirnya kan kalau yang berhubungan dengan belajar adalah membaca, menulis, seperti itu. Gak banyak orang tahu bahwa sebetulnya perkembangannya berawal fondasinya itu adalah motorik ya. Iya. Iya. Oke, kalau dari saya tadi Mr. Irfan sudah bagikan aktivitas yang terstruktur gitu ya, cari aktivitas fisik. Kalau dari saya tips untuk bisa kalau misalnya pun tidak ada aktivitas yang terstruktur dalam keseharian, ada hal yang parents bisa lakukan yaitu let the child do things on their own. Jadi untuk hal-hal yang dia bisa lakukan sendiri, diajarkan caranya melakukan, tapi biarkan dia lakukan sendiri walaupun terlihat kesulitan. Seperti itu. Kebanyakan kita biasanya karena sayang atau melihat dia agak kesulitan, udah langsung bantuin, gendong, udah langsung sini mama bukain, seperti itu. Nah, itu tahan-tahan diri gitu, biarkan anaknya, berikan anak kesempatan untuk melatih motoriknya. Itu sih that would be dari saya. Ya. Ngomongin soal motorik, kita mungkin bisa share juga ya, Miss, di Brainfit seperti apa motoriknya gitu ya, supaya orang tua kebayang. Ya, motorik physical training adalah salah satu elemen. Ya. Nah, ini adalah aktivitas sekarang kita lakukan anak ya. Kita punya kelas
atas, ada yang scholar ini 7 tahun ke atas, kalau junior ini ya untuk 6 tahun ke bawah. Ya. Saya share yang scholar dulu ya, ini contoh-contoh gerakannya. Ya, ini adalah contoh gerakan yang tadi saya sebutkan, latihan olahraga yang terstruktur gitu ya, yang ada coach-nya, yang ada arahannya. Nah, dengan anak-anak melakukan aktivitas-aktivitas seperti ini, ya ini mereka sebenarnya melakukan gerakannya ada yang mereka contoh ya, tadi ada videonya di layar, di tembok. Nah, ini dia. Gitu ya. Kelihatannya sederhana, tapi sambil mereka lompat, main bola tadi ya, otaknya belajar untuk mengontrol tubuhnya. Karena gerakannya semuanya spesifik, bukan cuma sembarang lempar bola atau lompat gitu ya. Ada aturannya. Mereka harus mengontrol kakinya lompatnya pakai kaki yang mana, berapa kali gitu ya, sejauh mana saya tolakkan badannya supaya mendaratnya pas dalam kotak misalnya. Nah, gerakan-gerakan latihan-latihan seperti ini sangat melatih planning dan koordinasi dalam otak anak. Itu yang nantinya kita pakai supaya tidak ceroboh atau tidak clumsy gitu ya. Nah, ini beberapa contohnya. Gitu ya. Nah, ini untuk yang usia sekolah. Nah, untuk anak-anak yang junior pun juga ada, ini di bawah usia 6 tahun ya, 6 tahun ke bawah ya. Konsepnya sama sebetulnya, anak-anak kita ajak untuk olahraga yang di mana mereka bisa belajar menguasai tubuhnya sendiri gitu. Cuma gerakannya lebih seru aja, lebih child friendly. Gitu ya, ada lempar tangkap seperti ini, ada ini kita sebutnya animal walks namanya. Jadi mereka ceritanya lagi belajar jalan seperti beruang gitu kan, tapi sambil jalan seperti ini buat anaknya seru. Tapi mereka sebenarnya lagi belajar untuk mengendalikan tangannya. Orang tua bisa lihat anak yang ini. Kelihatan dia kayak ragu-ragu gerakannya gitu ya, dia benar-benar berusaha untuk mengontrol tangan kakinya. Nah, di situ kesempatan di mana otaknya belajar mengendalikan tubuhnya. Pada akhirnya nanti mengurangi clumsy atau kecerobohan. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Ya, ini beberapa contoh kalau di BMT kita punya aktivitas yang terstruktur, sudah di-riset ya, dan sudah kelihatan hasilnya. Gitu. Itu aja, Miss, dalam videonya ya, supaya orang tua dapat bayangannya. Yeah, thanks for sharing that, Mr. Irfan. Nah, mungkin perlu saya tambahkan lagi ya, selain terstruktur itu perlu beragam. Iya, betul, satu lagi, Miss. Iya, benar. Ya, perlu beragam. Jadi misalnya anaknya cuma fokus kepada satu olahraga, dia main badminton, Miss, gitu misalnya. Ya, badminton memang melatih gerak tertentu ya, dengan cara tertentu. Tapi kalau bisa ditambahkan yang lain, di mana area otot atau area persendian yang lain yang tidak kejangkau lewat badminton itu tetap ada gitu ya, sehingga kan seluruh koneksi-koneksi sendi dan otaknya mengenal arah pergerakan dan lain-lainnya tuh beragam-ragam ya. The more connections antara tubuh dan otak, maka semakin solid koneksi motorik di dalam otaknya. Ya, that's good, Miss. Oke, kita jawab beberapa pertanyaan lagi ya, Miss. Ada beberapa pertanyaan yang bagus banget nih ya. Ada pertanyaan dari Bu namanya KT, mungkin singkatannya ya. Saya bacain aja pertanyaannya. Selamat malam, kalau usia 9 tahun dianggap nggak fokus oleh sekitarnya karena sepertinya tidak mendengar apa yang disampaikan orang lain. Apakah ini juga kategori clumsy? Dan apakah ini ada kaitannya dengan IQ? Ya, silakan, Miss Iren atau Miss Nancy yang mau jawab. Silakan Miss Iren. Sorry lagi. Oke, saya yang jawab. Nah, ketika ini dia, ketika parents mendescribe behavior, kita hanya bisa menebak, ya. Tapi secara pastinya kita baru bisa tahu setelah melihat hasil assessment. Jadi tebakan saya kalau anaknya seperti tidak mendengarkan apa yang orang lain katakan, ya. Itu bisa mungkin terjadi kelemahan pada auditory attention. Ya, jadi sebenarnya dia mendengarkan, tapi di 3 menit pertama atau di 5 menit pertama, menit ke-6, 7, dan 8, dia sudah capek banget, kemampuan fokusnya sudah drop banget, dia udah nggak sanggup dengerin. Ya. Terus yang kedua bisa jadi itu karena auditory impulse control. Jadi sistem rem di dalam brain-nya ketika mendengarkan itu tidak pakem, sehingga dia dan dia sibuk nggak bisa mengarahkan pikirannya sendiri. Jadi sibuk sama pikirannya sendiri di dalam. Sehingga sulit bagi dia untuk pay attention keluar ke ucapan atau penyampaian informasi yang disampaikan dari luar karena di dalam sini sudah sibuk sendiri. Kok di sini bisa sibuk sendiri? Itu karena nggak ada impulse control-nya lemah gitu ya. So apalagi ya? Apakah ada kaitannya sama IQ? Tidak ada kaitannya sama IQ.
Ya, kecuali memang kalau misalnya kita melakukan assessment dan ternyata memperlihatkan bahwa IQ-nya skornya lemah. Nah, itu mungkin karena gini berarti. Ketika IQ skornya lemah, dia sering tidak paham apa yang orang-orang katakan. Jadi dia pay attention, dia berusaha, tapi nggak bisa paham because of kemampuan memahami reasoning skill-nya. Nggak begitu bagus kalau IQ-nya skornya rendah, gitu ya, IQ-nya lemah. Nah, karena nggak paham, lama-lama kayak capek dengernya orang nggak paham. Gitu. Sama seperti saya disuruh nonton film atau lecture tentang hukum gitu, politik dengan pasal-pasalnya gitu. Mungkin saya bertahan 10 menit aja berusaha mengerti, habis itu udah out, nyerah gitu ya, karena benar-benar nggak punya pengertian itu. So it could be that, bisa juga karena IQ, we don't know ya. Tapi segala kemungkinan IQ tadi auditory attention ataupun auditory impulse control, ya itu mungkin lemah. Ya. Yes. Thank you, Miss Iren. Ya, hopefully terjawab ya, Bu Kate ya tadi. Tapi untuk tahu lebih pastinya sebaiknya assessment. Betul banget, Miss. Karena tadi yang Miss Iren sebutkan aja udah ada 3 kemungkinan ya, Miss. Dan masing-masing 3 kemungkinan itu punya solusi, punya strategi yang berbeda-beda juga gitu kan, Miss. Daripada kita bingung terapin 3 strategi, nggak tahu yang mana yang tepat, memang sebaiknya assessment dulu. Iya, assessment itu bisa membantu. Betul. Oke. Iya. Mr. Irfan, ini ada pertanyaan dari Ibu Hilda. Saya tanyakan ke Mr. Irfan ya. Ibu Hilda mau bertanya untuk anak usia 7 tahun, tapi masih sering kejeduk seperti nggak bisa mengukur sekelilingnya. Ada apa gitu. Jadi sense of space-nya ya. Apakah itu termasuk clumsy? Bisa dikatakan demikian ya, Miss, karena memang usianya udah masuk usia 7 tahun ya. Nah, ini juga salah satu tadi kembali kita di dalamnya ada banyak anak skillnya lagi istilahnya gitu. Salah satunya ada yang kita sebut dengan spasial atau spatial awareness namanya. Ini adalah kesadaran anak terhadap apa yang ada di sekitarnya. Kesadaran mereka terhadap ini saya jarak ke tembok kira-kira berapa jauh gitu kan. Itu nggak perlu diukur, kita punya sense-nya. Nah, anak-anak yang motoriknya biasanya belum berkembang dengan maksimal, si spasialnya ini juga terdampak. Sehingga memang kelihatannya mereka nggak bisa mengukur jarak antara mereka dengan tembok. Lari aja terus gitu kan, harusnya orang udah ngerem tapi dia belum. Akhirnya nabrak gitu. Nah, so ada kemungkinan memang berkaitan dengan clumsiness-nya itu. Kalau dari deskripsinya Bu Hilda ya. Gitu ya. I see. Ya, semoga terjawab ya Bu Hilda. Iya. Oke, ada satu lagi, Miss. Ini juga kayak menarik nih, pertanyaan dari Bu Cika ya. Pertanyaan dari Bu Cika katanya atau menurun ya, karena beliau merasa bahwa clumsiness-nya anak mirip dengan clumsiness-nya Bu Cika gitu. Dan kalau memang genetik, apakah bisa diubah? Ya, mungkin giliran Miss Nancy nih yang jawab nih. Silakan. Iya, oke. Clumsiness ataupun kemampuan yang lain. Jadi perkembangan otak itu ada dua fase. Pertama-tama adalah dari dalam kandungan, dan ada dari hasil research ditemukan ada unsur genetik. Namun juga ada research yang juga menemukan ada berita bagus. Jadinya nggak mesti terima jadi, karena nurture apa yang kita lakukan setelah anak lahir di masa perkembangannya itu dan kemampuan otak yang bisa berubah itu bisa diasah. Jadi kalau kecenderungannya memang dari sananya karena genetik, kecenderungannya lebih clumsy, namun bisa kita tingkatkan dan bisa menjadi lebih baik perkembangan motoriknya, perencanaan motoriknya, seperti itu. Terjawab. Nah juga karena gini loh, biasanya parents yang clumsy itu not really because of genetic, tapi memang karena behavior atau perilaku gitu. Parents yang clumsy mungkin akhirnya menyebabkan dia nggak begitu suka sama aktivitas motorik kan, karena kan dia ngerasa dia lemah. Karena dia nggak begitu suka sama aktivitas motorik, dia lupa juga gitu, atau tidak terlalu mengutamakan perkembangan motorik itu, mungkin karena belum paham gitu ya bahwa itu penting, jadi nggak begitu merupakan sesuatu yang perlu diutamakan olehnya. Nah, dari kebiasaan yang dia bangun keseharian anak itu karena tidak direncanakan aktivitas motorik untuk perkembangan, maka terjadilah delay di area tersebut sehingga terbentuklah seperti clumsy. Padahal sebenarnya mungkin karena yaitu lupa untuk direncanakan karena tidak merupakan hal yang utama. Karena parents pun sebenarnya tadinya
merasa bahwa oh ya aku nggak suka kok sama hal-hal yang bergerak misalnya. Ya. Ya. Kebanyakan sebenarnya itu ya Miss yang menjadi ininya ya sumbernya. Betul. Ya. Oke, semoga terjawab ya Ibu. Oke, so next Miss kita lanjut sharing tipsnya ya. Tadi kita udah share tips motorik nih yang berhubungan dengan motorik, tapi tadi kita juga ngomongin kalau clumsiness atau kecerobohan itu bisa dikarenakan oleh impulse control, visual dan auditorinya ya Miss. Nah, untuk anak-anak yang mungkin clumsy atau cerobohnya karena impulse controlnya, kira-kira tips apa yang bisa kita share Miss? Oke. Kalau dari saya, kalau kita sudah tahu bahwa anak ini punya kelemahan dalam impulse control visual, ya kan? Setelah baca dong ceritanya setelah assessment. Kalau saya selalu percaya bahwa impulse control itu dilatih satu dengan ditingkatkan kemampuan dasarnya lewat intervensi seperti brain training atau terapi karena langsung gitu ya. Terus yang kedua namanya impulse control lemah pasti butuh yang namanya behavior coaching. Jadi perlu diingatkan terus dilatih supaya dia terburu-burunya itu lama-lama dia bisa kontrol, dia bisa aware dan dia bisa kontrol. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa dia punya visual impulse control suka terburu-buru kalau melihat, maka menyediakan clue-clue buat dia kayak tidak usah terburu-buru, lihatnya pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Jadi kayak perlu diingatkan, perlu dikasih tahu bahwa kamu cenderung terburu-buru kalau ngelihat gitu. Ya, jadi ada pendampingan yang terjadi gitu ya. Iya, pendampingan. Ya. Oke, that's a good Miss. Thank you Miss. Kalau dari Miss gimana Miss? Saya dari tadi memikirkan ada games apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk bisa melatih bagian visual dan auditory impulse control. Sejalan dengan apa yang Miss Iren sampaikan, yang pasti memang perlu pendampingan karena yang dikasih QQ gitu ya, karena kadang-kadang verbal aja, jangan suruh pelan-pelan itu pun karena mereka memang masih lemah kemampuan impulse controlnya, jadi tetap bablas gitu. Jadi saya kepikiran mungkin main games, ajak bermain games, aktivitas di mana yang mereka terlatih untuk mesti berhati-hati dan pelan-pelan. Apa ya? Pesan berantai, saya ingatnya sih pesan berantai salah satunya. Jadi cari aktivitas-aktivitas seperti itu. Kalau saya pesan berantai, bisik-bisikan antara parent sama siblingsnya aja. Mulai dari kalimat yang pendek-pendek aja gitu. Ya, pendek-pendek aja, tapi memastikan. Karena kan biasanya kalau dia terburu-buru, maka dia maunya cepetan-cepetan gitu kan. Nah, ini mesti diomongin pelan-pelan gitu. Jadi dengan begitu dia terpaksa, karena dibawa dalam bentuk game, dan mungkin goalnya kan jadinya, oke, aku harus menang gitu. Jadinya dikondisikan dia jadi terlatih atau dikondisikan untuk, oke, berarti aku harus pelan-pelan dengerin untuk mengingat. Itu salah satu yang kepikiran saya. Jadi cari aktivitas yang dimana mereka harus mengontrol ya. Mengontrol dan tidak terburu-buru lewat permainan aktivitas. Jadi istilahnya kemampuan injak rem, iya, dilatih gitu ya, karena kan dia kan nggak punya gitu ya. Iya, seperti itu. Ya. That's good, Miss. Those are good options. Kalau saya sih kembali lagi, kalau misalnya orang tua memang melihat anak-anaknya sepertinya punya kecerobohan di dalam impulse controlnya gitu ya, memang kita perlu adjust ekspektasi yang pasti. Ini ada kaitannya dengan tadi yang misalnya sebutkan, meskipun anaknya udah gede, harusnya kita rasa harusnya udah bisa belajar sendiri, kita harus adjust ekspektasi, jangan dibiarkan belajar sendiri dulu gitu ya. Kenapa ini? Karena anak-anak yang ceroboh itu mereka nggak tahu bahwa mereka bikin salah. That's why namanya ceroboh gitu. Kalau tahu mereka bikin salah, mereka udah benerin gitu. Jadi nggak terjadi kesalahan gitu. Jadi kalau misalnya mereka sekolah, gurunya nanya atau gurunya kasih soal dan mereka kerjain semaksimalnya mereka dan hasilnya tetap salah, kemudian mereka kumpulkan dan akhirnya dapat feedback yang negatif dari gurunya, itu jadinya menjadi lingkaran yang saling self feeding ya. Besoknya mereka juga semakin ceroboh, semakin dikasih tahu salah, semakin ceroboh lagi, semakin dibilang nggak fokus. Akhirnya itu membentuk karakter yang jadinya anaknya nggak mau belajar, nggak mau mencoba lagi, bahkan mereka nggak mau berusaha karena benar-benar nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Gitu. Nah, ini sangat berkaitan banget tadi dengan yang misalnya sebutkan, ditemenin, berapapun usianya, ditemenin. Pastikan mereka sebelum ngumpulin tugasnya gitu udah kita lihat dulu, kemudian kita tunjukkan ke mereka kayaknya ini masih salah. Coba kamu baca lagi, coba kamu dengerin lagi, mama ulangin lagi instruksinya. Nggak apa-apa, diulangi terus supaya mereka nyadar. Oh ternyata tadi saya salahnya ini. Kalau anaknya udah cukup gede, kita bisa tanya lagi, kenapa ya tadi bisa salah?
Coba deh kamu pikirin lagi kenapa tadi, supaya dia reflect lagi gitu kan. Tadi kayaknya aku salah karena aku ngerasa udah baca, tapi kenyataannya belum kan. Ya. Kesalahannya mereka. Hmm. Dan punya kesempatan untuk melatihnya dan mendapatkan hasil yang bagus. Jadi bukan cuma nanti hasilnya udah nggak bagus baru kita ceramahin gitu ya, itu udah telat, udah nggak ada lagi gitu ya. Jadi kasih mereka kesempatan untuk koreksi dan puas dengan hasil bahwa oh kalau saya rem gitu kan, kalau saya rem saya baca lagi ternyata bisa loh saya dapat nilai yang bagus, bisa saya dapat pujian juga dari orang lain. Iya. Gitu. Ditemeninnya bukan karena ditemenin, tapi ditemenin untuk kasih anak kesempatan untuk mendapatkan atau melakukan perilaku atau kebiasaan yang berbeda. Gitu, supaya mereka experience gitu kan, bahwa oh ternyata enak juga loh kalau misalnya jawabannya saya koreksi, saya pastikan sudah benar. Iya. Dari pengalaman kita ini sih yang ngobrol sama parents yang sulit untuk parents mungkin pahami atau mengerti ya, karena it's a paradox memang. Jadi maunya kan buat latihan mandiri gitu supaya bisa. Tapi kalau ditemenin terus kapan bisanya gitu kan, is a paradox. Tapi actually ya, but actually that's the way gitu, ditemenin buat dia, bantu dia berhasil, dengan dia berhasil dia jadi kekuat atau kemampuan itu jadi tambah lebih kuat dan akhirnya dia bisa lakukan sendiri. Ya, bukan ditemenin untuk dibantu, dikasih jawabannya gitu ya, bukan untuk itu ya. Ya, ditemenin untuk ajak mereka melihat kenapa sih tadi bikin salah, apa yang mereka lewatkan gitu kan ya. Iya. Ya. Dan itu sangat penting banget untuk kalau bisa diintervensi, ditingkatkan sebelum masuk remaja. Betul. Karena ternyata kemampuan impulse control ini nanti mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan proses reflective thinking. Betul banget. And then to reflect. Tadi tuh barusan aku gimana ya? Apa yang mesti aku improve? Itu reflective thinking itu butuh banget kondisi atau state of mind yang tidak terburu-buru. Ya, nah, dan riset menyatakan bahwa jika sampai usia 12 tahun impulse control ini masih lemah, maka mungkin kita akan punya teenagers yang kurang bisa melakukan reflective thinking. Jadi dia belajar dari kesalahannya, kemudian tidak mengulangi lagi. Right? Itu kan betul reflective thinking. Dan biasanya teenagers yang impulsif, masih impulsif juga, they tend to repeat the same mistakes because of lack of reflective thinking ini. Jadi penting banget untuk men-spot lebih awal, membantu yang coaching behavior, kemudian building skills, kalau perlu melakukan training, intervensi apapun, untuk membangun kemampuan impulse control ini, kalau bisa sebelum masuk usia remaja. Kalaupun sudah terlanjur nih, anak saya sudah remaja, ya nggak apa, berarti lebih perlu lagi ditemenin dan di coaching ya, gitu. Supaya dia aware, kemudian dia akhirnya bisa adjust dirinya, gitu. Dengan kemampuan dia tahu bahwa, oke, aku lemah di sini, terus apa yang harus aku lakukan? Berarti aku harus lebih pelan, aku harus dengan sadar menginjak rem, gitu kan? Dengan sadar aku mengecek kerjaan aku. Dengan sadar aku ingetin diri untuk tidak cut orang ketika having conversation, gitu ya. Jadi dia bisa reflektif. Memang kita perlu mendampinginya. Ya, betul. Oke, so hopefully tipsnya make sense dan kebayang gitu mau diterapinya seperti apa untuk di rumahnya, yang baik tadi yang tips motoriknya ataupun juga tips yang berhubungan dengan impulse control visual ataupun auditorinya. Iya. Miss Ren dan Mr. Irfan, ini ada satu pertanyaan lagi nih di Q&A kita. Kita habiskan ya. Dari Ibu Krislita Simanjuntak menanyakan, nah ini buat dewasa. Dan sepertinya berarti Ibu melihat ya ada orang dewasa yang juga memang masih terlihat clumsy. Ya, hal ini bisa bahkan sampai ke orang dewasa. Untuk usia dewasa khususnya 30-an, apakah masih bisa dilatih agar tidak clumsy dan lebih tenang? Gimana Miss Iren dan Mr. Irfan? Bisa. Semua kemampuan otak itu bisa dilatih. Ya, bahkan umur 70 pun kalau dia latihan pasti bisa berubah. Ya, kemampuan kan soalnya is neurowiring in the brain. Kan ada riset yang namanya neuroplasticity. Artinya apa yang kita lakukan dengan intensif, terstruktur, terus-menerus di dalam otak terbentuk
koneksi baru di dalam otak kita. Jadi bisa, jawabannya tuh bisa, ya. Tetapi semakin besar usia, butuh waktu yang lebih panjang dan usaha yang lebih besar untuk mendatangkan perubahan tersebut dan untuk melihat dan merasakan perubahan dibandingkan sama ketika usianya masih muda. Mungkin sedikit aja usaha, sedikit aja lebih pendek waktunya, kita sudah melihat perubahan yang sama. Tapi don't ever give up. Walaupun sudah usia 30-an, menurut saya jangan give up. Udahlah, udah 30 juga gitu. Well, this is news bahwa usia 40 tahun ke atas kemampuan brain kita kan sudah mengalami decline. Actually di atas 30 sih. Pelan-pelan sudah mengalami decline. Dan kalau kita lihat elders atau orang yang sudah tua, jika dia tidak terus-menerus melatih geraknya, motoriknya, melakukan hal-hal itu nanti lama-kelamaan koordinasi motoriknya juga semakin decline. Right? Jadi kalau di usia 20-an, 30-an, kemampuan motorik kita kuat, maka decline yang kita alami ketika kita masuk usia 40-50 itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Compared to orang yang di usia 20-30 sudah clumsy, ketika terjadi decline makin defisit lagi. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin otak dewasa, let's think about the future gitu kan. Apa yang kita tabung sekarang dengan kemampuan dan koneksi otak kita perkaya, maka semoga waktu otak kita decline dan mulai terjadi penurunan koneksi-koneksi otak pelan-pelan gitu ya. Kita tidak terlalu defisit. Iya, betul banget Miss Iren. Iya. Oke. Di Q&A ada satu lagi. Oh, ini sepertinya dengan Bapak remaja usia 22 tahun ya, Pak Dennis Muharam. Terima kasih sama-sama, semoga bermanfaat ya talk show kita malam hari ini. Oke. Kita lagi baca Q&A-nya. Baik. Mr. Ivan dan Miss Iren, seperti sudah jam 8.25 sebelum kita tutup dan sudah tidak ada pertanyaan juga ya. Kayaknya kita akhiri sesi ini. Bagikan informasi. Ya, sebelum kita akhiri, kita mau bagikan informasi topik kita yang di 2 minggu lagi. Silakan Mr. Ivan. Iya, ini dia ya Miss, 2 minggu ke depan, tanggal 19 April, hari Selasa juga di waktu yang sama, topiknya adalah bagaimana memotivasi anak agar mau belajar. Ya, jadi mungkin orang tua merasa anaknya sekarang kurang semangat belajarnya gitu ya. Nanti kita akan bahas gimana tips untuk memotivasi supaya kita mau belajar mesti disuruh-suruh gitu ya, dipaksa-paksa, baru ya, belajar terpaksa. Ya. Betul ya. And then jangan lupa tadi dengan info session-nya yang untuk orang tua yang mungkin pengen tahu lebih jauh mengenai assessment yang tadi kita sebutkan, atau bahkan mengenai programnya gitu ya, gimana sih clumsiness bisa ditingkatkan, bisa hadir ke sesi ini. Nah, ini adalah BrainFit Online Information Session. Informasinya ada di chat, di menu chat Zoom-nya, atau scan QR Code-nya juga boleh. Ya, ada gift certificate atau voucher yang orang tua bisa manfaatkan nanti apabila hadir di sesi tersebut. Ya. Iya. Oke. Nice talk Mr. Irfan dan Miss Iren. Iya. Iya, informasi mengenai info session-nya juga ada di chat lagi, di posting oleh Miss Ayu. Iya, betul. Betul. Oke, kita sudahi sesi kita sudahi dulu ya, Miss. Ya, betul. Mungkin ada yang mau istirahat duluan. Hopefully informasinya berguna, Ibu dan Bapak ya. Kembali lagi kalau yang pengen tahu lebih jauh mengenai gimana cara meningkatkan otak, silakan hadiri ke info session-nya kita. And stay in touch juga dengan BrainFit. Bisa follow BrainFit Instagram-nya BrainFit @BrainFit Indonesia. Di situ ada banyak informasi mengenai apa yang kita lakukan. Parenting tips juga ada banyak di situ. And sesi ini juga akan kita upload ke YouTube channel-nya BrainFit Indonesia. Ya, silakan di-search BrainFit Indonesia di YouTube. Tidak hanya episode ini, episode-episode lainnya juga ada di situ yang membahas topik yang berbeda-beda. Mungkin ada yang relevan dengan kebutuhan orang tua, silakan ditonton di channel YouTube-nya. Gitu ya. Oke, I think kita sudahi dulu. Mrs. Thank you so much. Miss Iren, thank you. Miss Nancy. Selamat malam, Ibu dan Bapak. Thank you, Mr. Irfan. Selamat istirahat, Ibu Bapak.